Akhir-akhir ini selingkuh sering jadi tren ya. Kamu sendiri gimana? Pernah diselingkuhin? Apa? Pernah? Bagus. Itu artinya kamu pernah laku. Lagian, begitulah kenyataannya. Semua orang bisa bilang cinta, tapi nggak semua orang mampu untuk setia. Anjas. Tapi, kamu pernah gak sih diselingkuhin suami, istri, atau doi? Kamunya malah dapat banyak warisan. Yah. Memang seindah itulah nikmat Tuhan setelah kamu lulus dari ujiannya. Jadi, tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Suatu pagi terlihat ada pasangan suami istri yang bernama Paul dan Christine sedang berbesar hati melepaskan anak sematawayang mereka untuk pergi kuliah di luar kota. Anak itu bernama Nicky. Sambil menahan tangis, Christine terus menasehati Nicky agar selalu berhati-hati dan menjaga dirinya. Dan gak hanya itu, Christine meminta Nicky agar selalu mengabari dirinya. Seusai Christine mengatakan itu, Nicky pun segera beranjak pergi. Beberapa saat kemudian, Christine telah sampai di tempat kerjanya. Di situ, Christine bekerja sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan kosmetik. Dan seperti biasanya, setiap kali Christine mengutarakan idenya, para atasannya ini pasti selalu mengabaikan dirinya. Christine memang seringkali mendapat diskriminasi di tempat kerjanya ini. Para atasannya itu sebenarnya gak sudi mendengar omongan dari bawahannya yang berjenis kelamin perempuan. Apalagi kini Christine sudah memasuki usia 40 tahun yang mereka rasa udah gak pantas lagi untuk bekerja. Dan kalau boleh jujur, Christine pun udah enek dengan pekerjaannya. Tapi ia harus terus bekerja demi menghidupi keluarganya karena suami Christine pun pengangguran. Otomatis Christine jadi tulang punggung di keluarganya. Sepulang kerja pas lagi capek-capeknya, Christine mendapat telepon dari seorang wanita yang bernama Bianca. Tanpa basa-basi, Bianca pun menyampaikan kabar duka bahwa kakek Christine yang bernama Giuseppe Balbano telah meninggal dunia. Untuk itu, Bianca ingin Christine segera pergi menghadiri pemakaman kakeknya di Italia. Mendengar itu, Christine pun kaget bukan main, mengingat selama ini ia nggak tahu menau tentang kakeknya itu. Jangankan mengenalnya, melihatnya aja Christine belum pernah. Bahkan Christine kaget pas punya kakek. Dan sewaktu Christine mau menolaknya, mendadak ia mendengar suara gaduh di ruangan musik milik Paul. Dan betapa kagetnya Christine saat mendapati Paul tengah berselingkuh dengan guru BP anaknya dulu. Saking kagetnya Christine sampai-sampai gak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Hatinya saat ini benar-benar terasa sangat pedih. Di saat dirinya sibuk kerja banting tulang, ternyata suaminya yang pengangguran itu malah asik pargoy sama guru BP anaknya. Christine kemudian menceritakan kejadian barusan ke sahabatnya yang merupakan seorang pengacara. Dia adalah Jenny, dan dengan cepat Jenny pun menyuruh Christine untuk bercerai dengan Paul. Karena yang namanya selingkuh itu sama saja seperti penyakit yang gak akan bisa disembuhkan, yang sewaktu-waktu bisa saja terulang kembali. Lalu Jenny pun menyarankan agar Christine menerima ajakan Bianca untuk menghadiri pemakaman kakeknya di Italia. Setelah itu, Christine bisa sepuasnya liburan di sana. Jenny ingin kali ini saja Christine memikirkan dirinya sendiri. Mengingat selama ini Christine telah mati-matian menjadi tulang punggung keluarganya. Jenny pikir inilah waktu yang tepat untuk Christine memulai perjalanan hidupnya yang baru dengan memegang teguh slogan Pray. Eat, pray. Louder. Dan sesuai dengan sarannya Jenny, besoknya tanpa sepengetahuan Paul, Christine langsung pergi ke Italia. Sesampainya di bandara Italia, Christine gak sengaja menabrak seorang cowok ganteng bernama Lorenzo. Ia baru saja menjemput tantenya yang baru pulang dari liburan di Yunani. Nama tantenya adalah Esmeralda, tapi dia gak di-explain. Di situ terlihat kalau Christine sangat terpesona dengan kegantengan Lorenzo. Bahkan sempat terlintas di pikirannya jika Lorenzo sengaja Tuhan kirimkan untuk menjadi pelipur lara hatinya. Dan singkat cerita, mereka pun saling bertukar nomor WhatsApp.
Gak berselang lama datanglah dua orang cowok bernama Aldo dan Dante. Mereka berdua ditugaskan Bianca untuk mengantarkan Christine ke gereja. Hey you guys, I am gonna change now. Oh shit. Oh God, what is my... Setibanya di gereja, Christine langsung dipertemukan oleh Bianca yang ternyata sekretaris kepercayaan kakeknya dan juga keponakan buyut kakeknya yang bernama Fabrizio. Gak lama dari itu mereka lekas mengantarkan peti mati si kakek menuju pemakaman. Awalnya semua berjalan lancar, namun setelah melewati setengah perjalanan, tiba-tiba saja terdengar suara tembakan. Untungnya Christine, Bianca, Fabrizio, Aldo, dan Dante berhasil meloloskan diri dari baku tembak itu. Mereka lalu buru-buru cabut dari sana hingga akhirnya sampai di rumah mewah dan megah milik mendiang kakeknya Christine. Dan atas kejadian barusan, Christine pun syok berat. Rupanya dalang di balik itu semua adalah ulah dari keluarga pesaing bisnis kakeknya, yaitu Romanos. Sambil jengkel setengah mati, Bianca pun menceritakan kronologi kematian kakek Christine yang ternyata dibunuh oleh komplotan Romanos. Selesai menceritakan kejadian naas itu, Bianca langsung memutarkan video terakhir si kakek. Dan dalam video itu, Giuseppe mengatakan kalau ia ingin Christine mewarisi harta kekayaannya dan juga bisnis wine-nya. Selain itu, Giuseppe ingin Christine meneruskan kepemimpinannya sebagai bos mafia terbesar di Italia. Sontak saja Christine pun menolaknya, mengingat saat ini kepalanya udah mau pecah saat mendapati kenyataan suaminya telah selingkuh. Lagian, dia sebenarnya habis dari pemakaman kakeknya ingin happy-happy dengan mengencani Lorenzo, misalnya. Dan tepat setelah mengatakan itu, Christine pun langsung mendapatkan telepon dari Lorenzo. Namun sayangnya HP-nya yang baru lunas dari cicilan itu langsung dihancurkan Dante. Hal itu karena Bianca nggak ingin Christine mengangkat telepon dari sembarangan orang, yang bisa saja itu adalah mata-mata dari Romanos. Muak dengan apa yang terjadi, Christine detik itu juga memutuskan untuk segera angkat kaki dari rumah kakeknya. Dengan cepat, Bianca pun langsung mengejar Christine. Bagaimanapun juga, Christine gak bisa kabur dari takdirnya. Jika selangkah saja Christine meninggalkan rumah kakeknya, Bianca bisa memastikan bahwa nyawa Christine akan terancam. Christine yang mendengar itu pun seketika hanya bisa pasrah. Lalu Bianca pun mengajak Christine untuk membuat wine. Meski sebenarnya ada sebuah mesin untuk menghancurkan anggur, tapi Bianca mengajak Christine menghancurkannya dengan cara yang klasik, yaitu dengan menginjak-injak anggurnya di sebuah ember besar. Dan sesaat setelah melakukannya, Bianca pun memberitahu Christine kalau nanti malam ia harus bertemu dengan bos mafia dari Romanos yang bernama Don Carlo Romanos. Di mana pada pertemuan itu Christine akan membagi wilayah kekuasaan bisnis mereka masing-masing. Jika Christine bersedia menghadiri pertemuan itu, Bianca berjanji akan memberi kebebasan pada Christine yang ingin kencan dengan Lorenzo. Karena setelah ditelusuri latar belakangnya, Lorenzo yang baru saja bercerai itu ternyata orang baik-baik. Dan kini Bianca pun telah membelikan Christine HP baru. Tentu saja Christine bersedia melakukannya dengan senang hati. Dan detik itu juga Bianca langsung memakeover penampilan Christine menjadi lebih elegan dan menawan. Presenting la bellissima. Setelah itu, Christine menemui Carlo sambil dikawal oleh Aldo sama Dante. Di situ Carlo tampak terkaget-kaget saat mengetahui Christine adalah bos mafia baru dari keluarga Balbano. Begitupun yang terjadi dengan Christine. Ia nggak nyangka kalau Carlo ternyata memiliki paras yang tampan. Tanpa membuang-buang waktu, Carlo dan Christine mulai membahas pembagian wilayah kekuasaan bisnis mereka.
Christine lalu menjelaskan kalau wilayah bisnis keluarga Romanos ada di bagian utara dan bagian timur Formia. Seusai menjelaskan, Christine dan Carlo terlibat dalam obrolan yang sangat panjang hingga akhirnya berlanjut membooking kamar hotel. Christine pun memanfaatkan kesempatan itu untuk memadu kasih dengan Carlo. Namun saat akan memulainya, Christine yang kebelet pipis segera berpamitan pergi ke toilet. Sementara Carlo langsung memasukkan racun ke wine yang sudah ia siapkan sebelumnya. Dan sewaktu akan bersama-sama minum wine-nya, tiba-tiba ada pesan masuk di HP Carlo. Dengan secepat kilat, Carlo membalasnya. Ia lalu meminum wine-nya dan begitu melihat Christine telah menghabiskan minumannya, Carlo detik itu juga memberitahu Christine kalau minuman itu sudah ia kasih racun. Mendengar itu, Christine sontak panik. Ia nggak menyangka kalau umurnya tinggal sebentar lagi. Namun yang terjadi kemudian malah sebaliknya. Southern family here. Am I okay? I'm okay. It's just that you poured me a way bigger portion and I didn't know what. Seketika Christine pun panik ketakutan. Ia lalu menghubungi Jenny untuk menceritakan hal buruk yang baru aja menimpanya. Di tengah ceritanya itu, Christine tiba-tiba dikagetkan dengan suara tembakan yang ada di luar kamar hotel. Gak mau nyawanya dihabisi, Christine langsung pura-pura meninggoy. Untung aja Aldo dan Dante berhasil memenangkan baku tembak itu. Beberapa saat kemudian, Bianca dan Fabrizio datang untuk membereskan semuanya. Dan tanpa pikir panjang, Fabrizio segera memotong tangan Carlo untuk selanjutnya ia kirimkan ke keluarga Romanos yang tersisa. Mereka ingin menunjukkan seberapa kuat bos baru dari keluarga Balbano ini. Begitu tuh potongan tangan sampai ke kediaman Romanos, Mamone yang merupakan sepupu dari Carlo otomatis menjadi bos baru dari keluarga Romanos. Ia lantas memanggil pembunuh bayaran yang bernama Bruno untuk secepat mungkin melenyapkan Christine dari muka bumi. Karena yang namanya nyawa harus dibayar dengan nyawa. Di sisi lain, Christine terlihat masih syok berat. Karena seumur hidupnya baru kali ini ia membunuh orang. Padahal ia selama ini gak pernah tega membunuh satu semut pun. Sementara itu, Bianca dan Fabrizio sedang sibuk mencari cara untuk bertahan melawan serangan balik dari Romanos. Dan tanpa pikir panjang, Christine menyarankan agar memberikan saja semua wilayah kekuasaan bisnis mereka. Mendengar itu, Fabrizio pun langsung naik pitam. Karena kalau semua wilayahnya diberikan ke Romanos, itu sama saja mereka menjebloskan diri ke jurang kemiskinan. Dan gak berselang lama, Christine pun kepikiran untuk bertemu dengan Lorenzo. Bagaimanapun juga, Christine butuh menenangkan dirinya. Sesampainya di rumah Lorenzo, Christine langsung diajak untuk mencicipi pasta buatannya. Sambil menyantap tuh pasta, Lorenzo dan Christine mulai berbagi cerita tentang betapa egois dan keras kepalanya mantan pasangan mereka dulu. Ya, di situ Christine bohong kalau ia dan Paul udah bercerai. Dan sewaktu Christine akan bermesraan dengan Lorenzo, ia tiba-tiba teringat kalau harus segera Zoom meeting dengan atasannya. Hal itu lantas membuat Christine kalang kabut dan segera pamit pulang. Sesaat setelah Christine sampai di rumah, Aldo mendapat kabar kalau ibunya yang lagi sakit sama sekali gak mampu membeli obat. Karena nyatanya BPJS gak menanggung biaya untuk pembelian obat. Mendengar itu, Christine menyuruh Aldo dan Dante pulang aja untuk lekas menangani ibunya Aldo. Gak lama kemudian, Christine segera mempersiapkan dirinya sebelum Zoom meeting. Begitu udah siap, para atasannya ternyata tetap aja mengabaikan dan menolak idenya Christine. Bahkan mereka lanjut rapat sendirian dengan mematikan audio Zoom miliknya Christine. Di tengah kesedihan itu, Christine pun dikejutkan dengan kedatangan Bruno. And I'm just spitballing, all right? But I'm not too old, right? Your grandfather. Oh my God. You like salsiccia friarielli? Turn to life. I love that pose. Wow. Rise off into the dish. Salt. See that, Kristen?
Lalu Christine pun kembali ke Zoom meeting. Tapi karena kesal dirinya gak pernah dihargai sedikit pun, detik itu juga Christine pun langsung memecat dirinya sendiri. Dan untuk menenangkan dirinya, Christine pun pergi menemui Lorenzo. Besoknya Bianca, Aldo, dan Dante menjemput Christine pulang. Dengan cepat Bianca bilang kalau Mamone ingin bertemu dengan Christine. Dan tanpa pikir panjang, Christine pun pergi menemui Mamone. Setelah tahu pembunuh bayaran andalannya tewas, Mamone setuju dengan pembagian wilayah kekuasaan bisnisnya. Ia dan Christine kemudian sepakat untuk mengakhiri pertumpahan darah yang selama ini terjadi. Donna Balbano. Rispetto. Can I get another scoop? Atas kejadian itu, Christine langsung dihujani pujian sama Fabrizio yang selama ini selalu memarahinya dengan galak. Kini Fabrizio mengakui kalau Christine cocok jadi bos mafia dari keluarga Balbano, mafia terbesar di Italia. Ia lalu mengajarkan Christine cara mengeram seperti macan tutul. Gak lama dari itu, Bianca pun muncul. Ia lalu mengingatkan Christine bahwa untuk jadi bos mafia, Christine gak perlu berubah jadi jahat. Mengingat mendiang kakek Christine pun sering berbuat baik. Saking baiknya, ia gak segan-segan memberikan tempat tinggal dan bahkan menyekolahkan Bianca sampai ke perguruan tinggi. Dan gak hanya itu, si kakek ternyata telah membantu Bianca bisa berjalan lagi. Ya, jadi ceritanya dulu, sewaktu lagi naik motor, Bianca tiba-tiba ditabrak truk hingga membuat kaki kiri Bianca harus diamputasi. Dan si kakek dengan baik hatinya membelikan Bianca kaki palsu yang tampak seperti sungguhan. I'm living proof that you can do a lot of good with the power. Dan setelah mendengar cerita kebaikan kakeknya itu, Christine seketika mendapatkan sebuah ide. Di mana Christine akhirnya mengimpor obat dari luar negeri untuk kemudian ia jualkan kepada orang yang gak mampu dengan harga semurah-murahnya. Bagaimanapun, Christine gak ingin kejadian yang menimpa ibunya Aldo kembali terulang. Selain itu, Christine juga mulai melanjutkan usaha bisnis anggur mendiang kakeknya. Dan sementara itu, hubungannya dengan Lorenzo terjalin semakin dekat. Kini Christine merasa kalau hidupnya telah sempurna. Suatu hari setelah Christine posting foto bersama dengan Lorenzo di Instagram, ia kemudian langsung mendapatkan telepon dari anaknya, di mana anaknya penasaran siapa cowok yang bersama dengan ibunya itu. Dan dengan sangat terpaksa Christine bilang kalau Lorenzo hanyalah seorang guru privat. Gak lama dari itu, Paul tiba-tiba saja muncul hingga membuat keadaan makin kacau. Lorenzo yang kemudian tahu kalau Christine dan Paul belum cerai, detik itu juga langsung ngambek dan gak mau lagi mendengar sepatah kata pun dari mulut Christine. Lorenzo merasa ada lebih banyak lagi kebohongan yang sedang Christine simpan. Secara selama ini Lorenzo gak tahu kalau Christine sekarang bos mafia terbesar di Italia. Rupanya Paul sengaja menyusul Christine ke Italia karena uang tabungannya bersama Christine udah ludes ia habiskan. Mendengar itu, Christine minta Aldo dan Dante untuk nyeret Paul agar lekas pergi dari hadapannya. Keesokan harinya, Christine memberitahu Bianca kalau ia ingin berhenti jadi bos mafia. Tentu saja Bianca langsung menentangnya karena sebentar lagi Christine ada pertemuan dengan Mamone. Namun karena ternyata Christine begitu teguh dengan keputusannya, Bianca pun pada akhirnya menerima keputusan Christine. Lalu Christine menyampaikan keputusannya itu pada semua orang yang hadir di pertemuannya bersama Mamone. Di situ Christine bilang kalau yang akan melanjutkan kepemimpinannya menjadi bos mafia adalah Bianca. Sontak saja Mamone marah besar mengingat akhir-akhir ini bisnisnya nggak berjalan lancar. Untuk itu Mamone dan seluruh bawahannya segera menodongkan pistol ke arah Christine. Dan bersamaan dengan itu datanglah petugas polisi yang ternyata adalah Lorenzo dan juga Tante Esme.
for a game. This case, but Oh, so just a case. What about your marriage, Nemo? Yes. Dan pada akhirnya semua komplotan Mamone berhasil dilumpuhkan. Begitupun yang terjadi dengan Christine, di mana Lorenzo terpaksa harus menangkap dan menahannya di penjara. Ketika sidang putusan Christine akan dimulai, tiba-tiba muncullah Jenny yang dikirimkan Bianca untuk menjadi pengacara Christine. Gak lama kemudian sidang pun resmi dimulai. Satu persatu saksi bergantian memberikan keterangannya bahwa Christine adalah orang baik, di mana sejak awal ia datang hanya untuk menghadiri pemakaman kakeknya dan pergi liburan, bukan malah menjadi seorang bos mafia. Sewaktu tiba giliran Christine membela diri, ia hanya bisa bilang kalau tanpa sadar ia nggak hanya sekedar mewarisi kebun anggur peninggalan kakeknya saja, tetapi ia ternyata telah berhasil mendapatkan kesempatan untuk menjadi Christine yang lebih pemberani. Karena awalnya Christine menyadari dirinya gak lebih seperti anggur-anggur yang ada di kebun itu, yang terlihat layu dan sekarat, seakan-akan gak ada harapan lagi untuk hidup. Mendengar itu, hakim yang terharu pun lantas memutuskan bahwa Christine gak bersalah. Christine pun akhirnya dibebaskan dari hukuman. Dan ketika Christine akan beranjak pergi, Lorenzo pun mendatanginya. Ia bilang kalau perasaannya pada Christine bukanlah sebuah pura-pura atau kebohongan. Christine yang mendengar itu tentu saja menganggap itu semua adalah bullshit. Sekembalinya dia ke rumah sang kakek, Christine seketika kaget bukan main saat mendapati Dante terluka parah, serta Paul dan anaknya telah disandra oleh Fabrizio. Rupanya Fabrizio nggak terima jabatan bos mafia jatuh ke tangan Bianca. Ia lalu memberitahu Christine kalau Bianca sudah ia habisi. Gak ingin hal yang sama terjadi dengan anaknya, Christine pun berusaha keras menyelamatkannya. Keep it pointed at him, okay? It's heavy. Right? You're a baby. I'm not a baby, you're a baby. Dan di luar dugaan, Bianca ternyata masih hidup. Rupanya tembakan Fabrizio mengarah ke kaki palsunya, dan melihat kenyataan itu, Fabrizio pun langsung You think you can just come here? Come over here and clean your mess up. Please. Oh, yeah. 3 months, then you have your entire life, and you... Never. Then ask the boss. Dan atas apa yang telah terjadi, Christine pada akhirnya memutuskan untuk tinggal di Italia. Ia juga memberitahu anaknya bahwa ia dan Paul akan segera bercerai. Untung aja Nicky bisa menerima semua keputusan yang telah dipilih Christine. Karena untuk pertama kalinya dalam hidup, Christine bisa melakukan apapun yang dia mau. Lagian Christine sudah nggak jadi bos mafia lagi. Ia sekarang sudah menjadi seorang Christine yang merupakan pebisnis yang punya perusahaan wine terbesar di Italia. Tidak ada lagi orang yang bisa merendahkan harga dirinya. From that moment I knew that you were all I missed. Baby, it took just one kiss. 'Cause here in your arms I can finally let go. The rest of the world is outside when you make sure I'm all you've missed. Baby, it takes just one
the best thing